Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah muslimin rahimani wa kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dipilih termasuk dari hamba-hambanya yang dimudahkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kita dipilih termasuk dari hamba-hambanya yang masih istiqomah di dalam belajar ilmu agami. Semoga dimudahkannya kita, diberikan taufiknya kita untuk istiqomah belajar ilmu agama. Ini menjadi tanda kita betul-betul diinginkan kebaikan dan betul-betul akan dimudahkan langkah kaki kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita lanjutkan belajar kita mengkaji kitab Ushul Ats-Tsalatsah. Malam hari ini masih pada pembahasan macam-macam ibadah. Masih ingat yang terakhir jenis ibadah yang kita pelajari adalah apa yang terakhir? Al-Adzabah atau menyembelih. Nah sekarang jenis ibadah yang akan kita pelajari adalah al-khasyah. Khasyatun. Khasyah itu maknanya sama dengan khauf, takut. Khasyah artinya takut, khauf juga artinya apa? Takut. Apa perbedaannya? Akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Pada macam ibadah khasyah kita akan fokuskan pada 5 pokok pembahasan. Nah, pada ibadah khasyah kita fokuskan pada 5 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, dalil bahwa khasyah, bahwasanya takut itu termasuk daripada ibadah. Ini pembahasan yang paling pertama. Pembahasan yang kedua adalah makna khasyah. Apa itu maknanya? Pembahasan yang ketiga, keagungan khasyah. Keagungan khasyah. Pembahasan yang keempat, perbedaan antara khauf dan juga khasyah. Khauf itu takut, khasyah juga takut. Namun ada perbedaan. Pembahasan yang terakhir, pembagian orang-orang yang berilmu. Inilah 5 pokok pembahasan yang sama-sama kita pelajari terkait dengan jenis ibadah yang namanya khasyah. Tapi jemaah kaum muslimin, kita masuk pembahasan yang pertama. Dalil bahwa khasyah termasuk daripada ibadah. Sebelum kita bahas, saya baca dulu, ditirukan bersama-sama Bapak Ibu. Khasyatun, monggo. Khasyatun. Diulangi. Bapak-bapak sendiri. Ibu-ibu. Khasyah. Khasyah artinya apa? Takut. Yang pertama, dalil bahwa khasyah itu termasuk daripada ibadah. Jemaah kaum muslimin, ini pembahasan yang paling penting. Karena seorang muslim itu diperintahkan beramal dengan apa? Dengan ilmu. Kita enggak boleh berucap, kita enggak boleh beramal kecuali dengan apa? Ilmu. Dan ilmu itu didahulukan sebelum berucap, ilmu itu didahulukan sebelum beramal. Al ilmu qabla al qawli wal amal.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 150. Dalil yang menunjukkan khasyah itu termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Dalam potongan ayat yang panjang Bapak Ibu, Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Janganlah engkau takut kepada mereka. Wakhshawni, tetapi takutlah kepadaku. Lafadz yang di situ menunjukkan khasyah termasuk ibadah pada lafadz wakhshawni. Allah memerintahkan kepada kita agar kita takut kepadanya. Sebagaimana sudah dimaklumi, sesuatu kata yang itu merupakan kata perintah menunjukkan apa? Ibadah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu menunjukkan ibadah. Dan termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah sifat khasyah. Baik, jamaah kaum muslimin, ini pembahasan yang pertama. Jelas Mas Terji? Diulangi, lafadz mana yang menunjukkan khasyah termasuk ibadah? Mas Terji. Jelaskan, kok bisa? Lah ya. Khasyah itu ibadah. Dalilnya ayat ini, fala takhshawhum wakhshawni. Pertanyaannya, lafadz mana yang menunjukkan khasyah termasuk ibadah? Kemudian jelaskan. Oh, belum paham. Tadi gak konsentrasi berarti. Mas Agus paham belum? Lafadz yang menunjukkan khasyah termasuk ibadah, lafadz pada wakhshawni. Allah perintahkan wakhshawni, takutlah kepadaku. Kalimat wakhshawni mengandung kalimat perintah. Perintah untuk apa? Agar kita takut kepada Allah, agar kita khasyah kepada Allah. Nah, sesuatu yang diperintahkan itu menunjukkan bahwa itu merupakan ibadah. Paham Mas Haji? Ulangi coba. Pokoknya kudu sabar. Wa fala takhshawhum wakhshawni. Lafadz mana yang menunjukkan khasyah termasuk ibadah? Jelaskan. Terus sesuatu yang diperintahkan menunjukkan itu ibadah. Coba Bapak Ibu yang lainnya selain takut apa? Salat. Allah memerintahkan kita untuk apa? Menegakkan salat. Aqimus sholata wa atu zakat. Tegakkan salat, tunaikan apa? Zakat. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Menunjukkan salat merupakan ibadah karena salat diperintahkan. Nikah ibadah apa boten? Kenapa? Ya karena diperintahkan. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda, bagi kamu yang sudah mampu maka falyatazawwad, menikahlah. Maka menikah termasuk ibadah karena ia diperintahkan. Selesai pembahasan yang pertama.
Bapak Ibu, pembahasan yang kedua, makna khasyah. Apa itu makna khasyah? Dijelaskan oleh ahlul ilm, khasyah adalah takut. Tapi takutnya itu dibangun di atas ilmu. Ya. Takut yang dibangun di atas ilmu karena dia merasakan keagungan, karena dia merasakan kesempurnaan kekuasaan dari yang ditakuti. Demikian khasyah. Khasyah itu bertakut tapi disebabkan karena dia berilmu, mengilmui tentang sesuatu yang dia takuti. Ia sesuatu yang agung. Ia mengilmui bahwa yang ia takuti betul-betul punya kesempurnaan yang kekuasaan yang sempurna. Makanya tidak ada orang yang punya sifat khasyah kecuali orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Baik. Pertanyaan Bapak Ibu untuk melihat paham atau belum. Ada orang lewat di pohon ringin. Ya, ada orang yang lewat di pohon ringin. Tiba-tiba kulitnya apa? Merinding. Padahal dia nggak tahu yang jaga pohon ringin itu siapa. Ya. Pertanyaannya, ini termasuk khasyah atau bukan? Khasyah atau bukan? Bukan. Kenapa? Dia takut tapi tanpa didasari dengan apa? Ilmu. Dia nggak paham, dia nggak mengetahui yang dia takut itu siapa. Punya kekuatan yang hebat atau tidak. Sebatas takut saja tanpa didasari dengan ilmu, itu bukan disebut dengan khasyah. Ya, tapi khasyah itu adalah takut disebabkan karena apa? Ilmu. Mengilmui tentang siapa yang dia takuti. Contoh yang lainnya tentang kisahnya kaumnya Nabi Musa ketika dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Dimaklumi Fir'aun dan bala tentaranya itu orang-orang yang terlatih. Ya. Kemudian Musa dan kaumnya itu apa? Lari. Namanya lari itu berarti gara-gara apa? Takut. Pertanyaannya, ini takut masuk khasyah atau tidak? Masuk atau tidak? Kenapa enggak? Bukan masuk khasyah? Karena takutnya pada makhluk. Wah, berarti harus diulangi Bapak Ibu. Baik, diulangi ya. Jadi ada dua, nanti dijelaskan pada pembahasan berikutnya aja ya. Perbedaan antara khauf dan apa? Khasyah. Baik, biar lebih jelas. Pembahasan yang ketiga, keagungan ibadah khasyah. Ibadah yang berupa sifat takut. Bapak Ibu, khasyah, sifat takut, itu ibadah yang sangat agung, disebabkan diantaranya dua perkara. Satu,
Khasyah itu merupakan amalan hati. Ya, khasyah merupakan amalan hati. Dan hati itu merupakan anggota yang paling mulia. Maka ibadah-ibadah yang letaknya di hati maka ikut menjadi sangat mulia. Kedua, khasyah itu menjadi ukuran keilmuan seorang hamba. Maknanya orang itu dikatakan berilmu atau belum melihat sejauh mana rasa takutnya kepada Allah. Semakin dia kuat takutnya kepada Allah, menunjukkan dia betul-betul berilmu. Tapi kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, walaupun ilmunya melimpah, hakikatnya dia belum menjadi hamba yang berilmu. Jadi ukuran seorang itu dikatakan alim dengan dilihat sebesar apa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mulk menjelaskan keutamaan khasyah, sifat takut. Khasyah itu merupakan pintunya jannah, pintunya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum." Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, orang-orang yang takut rabbahum kepada Rabbnya bil ghaibi. Padahal Rabbnya itu tidak nampak. Padahal Allah itu tidak kelihatan, tapi dia takut. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Tuhannya, padahal Tuhannya itu tidak kelihatan. Maka lahum maghfirah. Dia pun akan mendapatkan ampunan. Wa ajrun kabir, dan juga pahala yang sangat besar. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwasanya khasyah memiliki dua keutamaan. Yang pertama, sebab adanya apa? Ampunan. Kenapa? Ya kaidahnya setiap amal solih itu akan menghapuskan keburukan. Ya. Amal solih, amal kebaikan akan menghapuskan apa? Keburukan. Wa ajrun kabir, mendapatkan pahala yang besar, kata para ulama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu bersyukurlah siapa yang saat ini Allah anugerahkan kepada hati kita sifat takut kepada Allah. Berangkat ke masjid, lihat sendal anyar, ya, padahal berangkatnya sandal apa? Jepit. Ajeng nganggo sing anyar niku takut. Bukan takut pada manusia, tapi takut kepada siapa? Allah. Berarti dia sudah punya sifat khasyah. Ya. Kemudian dia dagang. Dia paham kalau dagang itu rodok ngapusi sithik, untungnya rodok napa? Banyak. Tapi gara-gara dia takut kepada Allah tidak jadi ngapusi. Berarti dalam hatinya sudah ada sifat khasyah. Maka bersyukurlah. Orang-orang yang hatinya dianugerahkan punya sifat takut kepada Allah akan mendapatkan maghfirah, ampunan plus ajrun kabir, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, khasyah, orang yang takut itu besok di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan ketika matahari diturunkan di atas kepala. Ya, ketika itu hari kiamat tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanah itu datar semuanya. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun, seorang laki-laki, da'athu, yang diajak, imro'atun, oleh seorang wanita, dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak seorang wanita, ini wanita enggak sembarang wanita. Tapi wanita yang punya mansibin, apa? Kedudukan. Wa jamalin, plus punya
kecantikan. Bapak-bapak, misal jenengan diawe-awe seorang wanita yo sugih tur yo ayu, kira-kira nyedak napa ngadoh? Oh, malah ngadoh, Pak. Alhamdulillah. Ya. Maka si laki-laki mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini salah satu golongan yang besok di yaumul qiyamah mendapatkan naungan Allah, yang seorang laki-laki diajak berbuat jelek seorang wanita yang cantik, yang punya kedudukan, dia mengatakan sesungguhnya ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Bapak Ibu, ketika kita mampu berbuat maksiat kemudian tidak jadi, bukan karena enggak mampu, bukan karena perkeo sama menungso, tapi karena takut kepada Allah, maka bersyukurlah. Karena siapa yang meninggalkan maksiat disebabkan takut kepada Allah, itulah diantara ciri-ciri orang yang mendapatkan naungan besok di yaumul qiyamah. Terjemah kaum muslimin, demikian diantara ya, keutamaan khasyah, pintu surga dan sebab mendapatkan naungan besok di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimanillah, berikutnya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama, hanyalah orang yang berilmu. Ini mengandung dua pelajaran minimalnya. Satu, orang itu dikatakan sudah punya ilmu kalau sudah punya sifat apa? Khasyah, takut. Walaupun S2, walaupun S3, tapi nek masih senang berbuat keburukan, itu tanda dia belum disebut orang berilmu. Pelajaran yang kedua, untuk mendapatkan sifat takut kepada Allah, maka dibutuhkanlah yang namanya ilmu. Taib. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan surat At-Fatir ayat 28 tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Belum mengatakan tidak ada yang merasa takut kepada Allah kecuali seorang yang berilmu. Ya, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali seorang yang berilmu. Bapak Ibu, ada satu ucapan yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, saya baca ditirukan bersama-sama. Laisal ilmu, monggo, bi kasratir riwayah, walakin ilma al khasyatu. Laisal ilmu bi kasratir riwayah, walakin ilma al khasyatu. Sekali lagi, laisal ilmu bi kasratir riwayah, walakin ilma al khasyatu. Bersama-sama boleh baca yang kelihatan. 1 2 3. Laisal ilmu bi kasratir, walakin ilma al khasyatu. Bapak-bapak sendiri, 1 2 3. Baik, Mas Yanto di belakang, silahkan. Baik, diulang tanpa lihat.
Barakallahu fiikum insyaallah. Laisal ilmu, ilmu itu Bapak Ibu kata beliau, bukanlah dengan banyak hafalan. Maknanya apa? Orang yang banyak hafalannya belum tentu disebut orang yang berilmu. Apakah hafalan hadis, apakah hafalan Al-Quran. Jadi ukuran seorang itu berilmu bukan karena banyaknya hafalan. Walakin ala ilma al-khasyatu. Tetapi orang dikatakan berilmu ketika dia punya sifat khasyah. Ketika dia punya sifat takut kepada Allah. Walaupun lulusan SD, tapi kalau punya sifat takut kepada Allah, itulah orang yang berilmu. Walaupun lulusan S3, kalau dia tidak takut kepada Allah, itu bukan orang yang berilmu. Maka yang paling pokok Bapak Ibu bukan banyaknya hafalannya, tapi yang paling pokok ilmu yang sudah dipelajari selama ini sudahkah menumbuhkan sifat takut kepada Allah. Kalau ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi nggak ada takut kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Demikian ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisal ilmu bikasratir riwayah walakin ilma al-khasyah. Selesai sekarang pembahasan yang keempat, perbedaan khasyah dengan khauf. Khasyah itu artinya takut Bapak Ibu. Khauf juga apa? Takut. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaan antara khauf dan khasyah. Bapak sing seden tembok siap-siap ditanya. Yang pertama, jika takut pada sesuatu, Pak, yang kita tidak tahu bahwa ia membahayakan kita atau tidak, itu yang disebut dengan khauf. Jadi takut pada sesuatu, padahal kita nggak tahu sesuatu itu bisa membahayakan atau tidak, maka itu namanya apa? Khauf. Itu Bapak Ibu. Contohnya apa? Lewat kuburan. Bapak Ibu lewat kuburan itu merinding apa mboten? Mboten. Tapi masuk angin. Kalau ada orang lewat kuburan kok merinding, itu namanya khasyah atau khauf? Khauf. Kenapa? Dia nggak paham yang dikubur itu bisa membahayakan dia atau tidak. Itu namanya khauf. Adapun khasyah adalah takut pada sesuatu yang kita tahu bahwa ia bisa membahayakan kita. Bahwa ia bisa membahayakan kita. Itulah yang namanya apa? Khasyah. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami ya perbedaan antara apa? Sifat khauf dan sifat apa? Khasyah. Berarti secara level Bapak Ibu tinggi mana? Tinggi khauf atau tinggi khasyah? Tinggi khasyah. Makanya orang dikatakan bisa khasyah kalau dia betul-betul berilmu. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Yang bisa khasyah itu hanya orang yang berilmu. Baik. Selesai perbedaan. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, pembagian orang-orang yang berilmu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari Hayyan At-Taimi, seseorang berkata orang berilmu itu ada tiga. Orang yang berilmu itu ada tiga. Satu, mengenal Allah dan faham
hukum agama. Mengenal Allah dan faham hukum agama. Saya baca dulu ya. Yang kedua, mengenal Allah dan tidak faham hukum. Satu, mengenal faham hukum. Yang kedua, mengenal Allah namun tidak faham hukum. Yang ketiga, faham hukum namun tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, inilah menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri pembagian orang yang berilmu. Yang pertama, orang yang mengenal Allah dan dia faham ilmu, faham hukum agama. Maka jenis orang yang pertama ini, dia takut kepada Allah karena dia telah mengenal Allah, plus juga faham hukum agama. Inilah level yang paling baik. Gara-gara dia kenal Allah maka tumbuh sifat takut, plus dia juga paham hukum agama. Inilah harapan kita semuanya. Adapun yang kedua, orang yang mengenal Allah sehingga dia pun takut, plus akan tetapi dia tidak paham hukum. Jadi hukum-hukum agama secara detail nggak paham, tapi dia ada rasa takut kepada Allah gara-gara mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang faham hukum tapi tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ketika ini Bapak Ibu, level yang paling bagus yang mana? Yang pertama. Nah, level yang paling buruk yang terakhir. Nah, kita masuk level yang mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Wes, kita yang pertama. Insya Allah pertama. Ya, takut. Contohnya pulang dari masjid ya orang kesedal wong liya nih. Dan juga paham apa hukum agama. Dan jemaah kaum muslimin, untuk bisa mendapatkan dua ini, rasa takut kepada Allah dan juga paham agama, maka hendaknya orang itu betul-betul apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada Ibnu Abbas, dan ini bisa dipraktikkan kepada kita dan keluarga kita adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu doa untuk kita sendiri, lafadznya Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Coba saya baca Bapak Ibu ditirukan. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma atasipun, ya Allah, faqihni, fahamkanlah aku, fid din, dalam ilmu agama, wa 'allimni, ajarkan kepadaku, ta'wil, ilmu apa? Ilmu tafsir. Nah, sekarang kalau mendoakan untuk keluarga, bagaimana? Lafadz ni diganti dengan apa? Nah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Coba saya baca tirukan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, sekarang Bapak-bapak dulu doa untuk diri sendiri. Bagaimana lafadznya? Kok nih yang komplit? 1, 2, 3. Baik, untuk keluarga atau orang banyak doanya?
Baik, ibu-ibu untuk diri sendiri 1 2 3. Untuk keluarga 1 2 3. Pertanyaan Bapak Ibu, nek kita doa itu baiknya untuk diri sendiri dulu atau untuk keluarga dulu? Bukan keluarga dulu? Kalau seorang itu berdoa, bagusnya yang pertama untuk diri sendiri dulu atau baru keluarga? Atau keluarga baru diri sendiri? Diri sendiri baru keluarga. Apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama apa? Anfusakum, diri kalian, baru apa? Wa ahlikum, baru apa? Keluarga. Ini sebagai pelajaran juga Bapak Ibu, kalau kita berdakwah, yang pertama adalah kepada diri sendiri. Kalau kita pengen merubah jadi baik, yang pertama diri sendiri, baru orang lain. Dan insya Allah Ta'ala kalau kita sudah baik, kita pun akan mudah merubah orang lain. Tapi kalau diri kita belum baik, insya Allah Ta'ala juga akan tidak mudah, tidak akan mendapatkan kemudahan untuk merubah orang lain. Tapi jemaah kaum muslimin, selesai pembahasan al-khasyah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum saya tutup Bapak Ibu, sedikit informasi. Insyaallah Ta'ala sebagaimana kemarin kita umumkan, untuk mulai Jumat besok di tempat ini ada kajian baru bersama Ustadz Ibnu Amani Syahid. Ibnu Amani Syahid. Ada 2 materi yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah kitab Ahsanul Akhlak, terkait akhlak, ya, karangan Syekh Dr. Amir Muhammad, ya, Fida. Materi kedua adalah pengagungan terhadap ilmu, yang nanti 2 materi ini akan disampaikan dulu langsung, tapi apa? Bergantian. Dan insya Allah Ta'ala kajian perdana akan dimulai hari Jumat besok. Waktunya ba'da maghrib sampai dengan apa? Dengan isya. Tapi semoga dengan banyaknya majelis-majelis ilmu menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Dan kemudian Bapak Ibu, semakin banyak jadwal taklim, menurut Bapak Ibu semakin seneng apa semakin susah? Kok udah meneng? Enak jadwal baru, berarti semakin seneng apa semakin susah? Aduh, senangnya rapol kita ya perlu kesel. Bapak Ibu hanya sebatas ingatkan ya, kita ini dibandingkan jangan dulu Bapak Ibu, enaknya pol. 1, pengajian rasa jemput ustadz. Ustadznya datang apa? Sendiri. 2, rasa godok wedang itu wedang. Rasa tuku senek itu senek. Ya. Padahal Bapak Ibu nek golek ilmu itu harusnya jenengan datangi ustadznya atau ustadznya datangi jenengan harusnya. Ilmu itu didatangi atau mendatangi? Kudune jenengan mriko. Alhamdulillah. Jadi beliau Ustaz Ibnu Syahid ini rumahnya daerah Cemani, lumayan. Maka bersyukurlah ketika beliau berkenan ke sini. 2, lebih bersyukur lagi Bapak Ibu, jenengan dapat guru misalkan tur sabar. Tur apa? Sabar. Ora galak. Ya. Karena ada orang-orang yang isi taklim itu apa? Modelnya enggak sabar. Jamaah sepuh-sepuh. Nek ditekoki muntak, manduk tapi mboten paham. Ya. Yang 3, tempat ngaji jenengan itu dekat. Jenengan bayangkan kalau di Jakarta itu ngaji kadang pakai macet. Berangkat harusnya normalnya setengah jam, bisa jadi 1 jam. Di sini alhamdulillah tempatnya dekat. Ya.
Maka jamaah kaum muslimin, ini merupakan kesempatan kepada kita semuanya dan insya Allah ngajinya tidak lama. Hanya 1 jam itu pun tidak sampai. Maka monggo ditekuni bersama-sama, semoga jadi sebab kita bisa betul-betul diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin disampaikan untuk sebatas pengumuman dan berita gembira, monggo bisa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Demikian, banyak khilafnya, banyak kurangnya, mau dimaafkan. Dan mohon doa Bapak Ibu, semoga nanti program-program pendidikan dan dakwah di tempat ini bisa terus berkembang, ya, sehingga bisa betul-betul bermanfaat bagi kaum muslimin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.